Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Julian, mahasiswa Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi dalam sumber daya manusia. Mendengar rekrutmen dan seleksi, terbesit di benak kita iklan lowongan pekerjaan, antrian yang panjang, pemberkasan yang rumit, wawancara yang menegangkan, dan harus berpakaian serapi mungkin, serta kerumitan kelebihan lain, termasuk harus menjalani psikotes. Sejatinya, rekrutmen dan seleksi adalah memastikan munculnya kecocokan-kecocokan yang kita miliki sebanyak mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Pada video kali ini, kita akan mengulas rekrutmen dan seleksi dari waktu ke waktu, serta tahapan apa yang harus dilalui. Lalu, apa sih rekrutmen seleksi itu? Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan, biasanya bisa kita lihat melalui iklan lowongan pekerjaan, sedangkan seleksi adalah proses memilih calon karyawan dengan metode-metode tertentu. Calon seperti apa sih yang akan dipilih? Calon yang akan dipilih adalah calon yang diprediksi akan mampu berhasil di pekerjaan nantinya. Jadi, biasanya seleksi adalah menyesuaikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Sasaran dari seleksi itu sendiri adalah rekomendasi atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak calon karyawan. Nah, seiring berjalannya waktu, seleksi mengalami perkembangan baik dari sisi metode maupun pendekatannya. Dahulu, seleksi hanya dilakukan dengan satu metode saja, yaitu interview. Antara pemberi kerja dengan pencari kerja, seiring perjalanan ilmu psikologi menjadi salah satu pilihan menjadi metode seleksi juga. Seiring waktu berjalan, pemeriksaan psikologi mulai berkembang dari mengungkap mental kognitif hingga kepribadian dan sikap kerja. Saat ini, psikologi masih relevan untuk mengungkap potensi individu yang diprediksi akan berhasil di tempat kerja nantinya. Tapi perlu diingat, psikologi bukan satu-satunya sumber rekomendasi penerimaan. Dan masih terdapat sumber rekomendasi lainnya seperti tes kesehatan, rekam jejak, tes kemampuan bidang, hingga interview dengan pemberi kerja. Untuk kriteria aspek-aspek apa saja sih dalam seleksi itu akan sangat tergantung pada organisasi. Jadi aspek-aspek kriteria seleksi akan ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Lalu bagaimana tahapan rekrutmen dan seleksi yang selama ini dilakukan? Pertama, memeriksa surat lamaran kerja dan resume. Resume adalah deskripsi singkat tentang diri kita. Dan selanjutnya surat lamaran kerja. Semua ini digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, memeriksa rekam jejak atau latar belakang calon dan referensi. Pastikan sebagai calon pelamar kita memiliki referensi dari orang yang benar mengenal diri kita selama ini. Mengapa demikian? Karena referensi ini akan digunakan untuk memverifikasi latar belakang. Selanjutnya, calon karyawan akan menjalani psikotes. Setelah dinyatakan lolos psikotes, peserta akan menjalani tes kesehatan. Namun demikian, pada beberapa kasus, tes kesehatan akan dilakukan setelah peserta diminta melakukan tes uji sampel kerja. Karena beberapa pekerjaan membutuhkan
kemampuan khusus sehingga mereka harus dites sampel kerja. Selanjutnya, pelamar akan mengikuti rangkaian akhir dari tahapan seleksi, yaitu interview dengan user atau pemberi kerja. Interview ini penting mengingat user akan menggali secara mendalam kualifikasi pelamar. Memang sesuai atau cocok dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa serangkaian seleksi ini harus dilakukan oleh profesional di bidang seleksi dan rekrutmen. Siapa mereka bisa dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, kita telah mengulas definisi mengenai sejarah serta tahapan rekrutmen dan seleksi. Nah, kita telah membahas mengenai rekrutmen dan seleksi dalam sumber daya manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Adi Julian, salam bisnis digital.